السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang seorang sahabat yang berpisah bertahun-tahun dari pertama kali bertemu dengan Nabi sampai ketemu kedua kalinya itu bertahun-tahun. Awalnya oleh Nabi disuruh diam-diam sampai menunggu saatnya tiba. Nabi tidak, kenapa? Karena Islam masih lemah, sembunyi-sembunyi. Ada ancaman dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi tidak mengatakan, engkau di sini saja, bantu kami, memperkuat kami. Enggak. Ya. Disinilah kita semakin yakin bahwa Rasulullah memahami fikul waqi. Tidak seperti kita. Ya. Pokoknya kalau mau asal ada yang ikut, oh udah. Cari sebanyak-banyaknya. Gitu. Udah, engkau di sini saja, banyak-banyakin kami. Bantu kami. Enggak. Nabi malah udah pulang saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi bisa membedakan mana si kuat, mana si lemah, mana yang punya potensi, mana yang tidak. Manusia kan beda-beda. Nah, ini enggak seperti kita. Ya. Sekolah cuman lulusan SMP, bahkan SD, nggak punya keahlian apa-apa, mari kumpul di sini, memperkuat barisan. Ya. Nabi tidak seperti itu. Berbeda ketika Umar masuk Islam, berbeda dengan Abu Bakar. Nah, inilah Nabi kita Muhammad SAW yang mestinya kita contoh, kita tiru. Hari ini kita cuma main banyak-banyakan aja. Pokoknya kalau banyak pasti kuat, kata siapa? Kata siapa? Ya. Banyak terjadi. Semakin banyak justru merepotkan. Gitu ya. Nah, lihat strategi Nabi. Udah, diem, pulang saja sana. Nanti kalau engkau mendengar bahwa Islam sudah menang, sudah kuat, temui aku lagi. Ya. Jadi Nabi tidak berharap orang ini ikut bersama Nabi, nambah-nambahin barisan, menambah kekuatan walaupun sedikit, tidak. Ya. Siapa kemarin? Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah. Kunyahnya Abu Najih. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, kekuatan Islam mulai nampak, apalagi setelah perang Badar.
bisa menaklukkan pasukan yang 3 kali lipat, 313 kira-kira, mengalahkan 1000 lebih. Oh, disitulah mulai diperhitungkan kekuatan Islam. Nah, datanglah Amr bin Abbasah dan seterusnya dan seterusnya. Nabi ajarkan ilmu, sholat dan seterusnya, wudu, ya. Ya, kita masuk hadis terakhir. Hadis 439. Hadis terakhir dari bab roja. Ada bab roja, ada fadlur roja. Habis ini fadlur roja. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin." Apabila Allah menghendaki rahmat, kebaikan, kasih sayang kepada satu umat. Ini sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, bahwa orang itu mau baik, mau buruk, umat itu mau baik, mau buruk, si fulan itu akhirnya mau buruk apa baik, itu kehendak Allah. Ini berbeda dengan keyakinan sesat Mu'tazilah, apalagi Qadariyah, apalagi Gulatul Qadariyah. Apa? Mau baik, mau buruk, terserah kita masing-masing. Ya. Kalau bukan secara ilmu gaib, emang iya. Nanti maghrib kita mau jamaah sholat atau tidak, kan terserah kita. Gitu ya. Tapi kan kita tahu, oh kehendak Allah, takdir Allah, tulisan Allah. Maunya kita nanti maghrib kita sholat berjamaah. Tapi apakah Allah sudah punya catatan dari sekarang? Sudah tahu bahwa nanti maghrib kita sholat berjamaah atau tidak? Allah sudah tahu apa belum? Sudah. Bukan cuma tahu, tapi ada 3 lagi. Ya. Bukan cuma tahu, tapi juga dicatat, ditulis. Dan tidak mungkin gagal tulisan Allah ini. Kalau tulisan Allah gagal, ya gagal jadi Tuhan. Tuhan kan maha berkehendak, maha kuasa. Ketika Allah tulis di Lauh Mahfud sana 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maghrib nanti kita tidak bisa sholat berjamaah. Mungkin tiba-tiba sakit, mungkin tiba-tiba sakit perut, mungkin tiba-tiba pusing, mungkin apa banyak. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Walaupun dari sekarang insya Allah kita nggak ada niat untuk tidak ikut sholat berjamaah maghrib. Insya Allah. Nah bertahun-tahun kita seperti itu kan. Sholat berjamaah. Tapi seringkali kita terhalang. Atau bahkan melalaikan. Terserah Allah. Ini salah satu keyakinan Ahlus Sunnah, berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah Qadariyah, bahwa baik buruknya manusia itu kehendak Allah. Ya. Ini salah satu dalilnya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada satu umat seorang nabi, ya, masing-masing nabi diutus untuk umat masing-masing. Ya. Nabi Hud khusus umatnya yaitu kaum Ad. Nabi Saleh khusus umatnya yaitu kaum Samud. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria, terus ribuan nabi khusus untuk Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia.
bukan khusus Mekah, bukan khusus Mekah Madinah, bukan khusus Jaziratul Arab, bukan khusus Asia, ya, tapi seluruh manusia di muka bumi wajib mengikuti syariat beliau. Nah, itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi tafsir dari rahmatan lil alamin itu di situ. Banyak saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita, tokoh Islam kita memahami Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa karena rahmat ya nggak mungkin ngajarin perang, ngajak perang, gitu. Jadi karena Islam itu rahmatan lil alamin, ketika kaum muslimin mengajak orang kafir masuk Islam, mau alhamdulillah, nggak mau ya udah, nggak ada bayar jizyah, apalagi jihad, gitu. Itu tafsiran batil dari rahmatan lil alamin. Tafsiran yang benar dari rahmatan lil alamin tadi, kalau Nabi Hud khusus untuk kaum Ad, kalau Nabi Saleh khusus untuk kaum Samud, kalau Nabi Musa, Nabi Harun, Yahya, Zakaria dan seterusnya khusus untuk Bani Israel. Kalau aku rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia yang sezaman denganku dan sesudahnya sampai hari kiamat. Idza arada Allah Ta'ala rahmata ummatin, jika Allah menghendaki rahmat kebaikan kepada satu umat, qabadha nabiyaha qablaha, maka Allah matikan nabinya sebelum umatnya. Ya. Jadi nabinya sudah meninggal, umatnya masih ada. Siapa? Ya kita, insya Allah. Kan Rasulullah wafat, umatnya masih ada. Dari mulai para sahabat bertemu dengan para tabi'in bertemu dengan atba'ut tabi'in bertemu dengan setelahnya sampai hari ini. Rasul sudah wafat, Nabi kita sudah wafat, ya, nah, itu bagus, berarti Allah menghendaki kebaikan, gitu ya. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha, maka Allah jadikan Nabi tersebut sebagai pendahulu, panutan, sudah meninggal, salaf, pendahulu, gitu. Jadi apa-apa merujuk, oh Nabi kita tidak begitu, oh Rasul kita melarang ini, oh Nabi kita mencontohkan seperti ini, bukan seperti itu. Sebagaimana para ulama kita. Para ulama kita ketika melihat sesama ulama misalnya melakukan kesalahan, misalnya mengatakan seorang ayah, orang tua boleh memberikan hadiah kepada anaknya dengan tidak adil. Anak pertama diberi hadiah sebidang tanah misalnya, atau mobil misalnya, anak kedua, ketiga, keempat, kelima tidak, nggak masalah. Kan itu uang orang tuanya, mau dikasih siapa terserah. Itu hampir mayoritas ulama berpendapat seperti itu di zaman Imam Bukhari. Di zaman Imam Bukhari, bukan dari awal sampai zaman beliau, enggak. Di zaman beliau namanya ilmu kan. Banyak sekali ilmu yang akhirnya hilang. Nah, Bukhari seorang diri, bisa dikatakan seorang diri, mengatakan bahwa nggak boleh, harus adil, ya. Dan Bukhari tidak asal ngomong, bawa dalil, bawa riwayat. Nu'man bin Bishir
Bishr memberikan sebidang tanah kepada Nu'man anaknya, yang lain tidak diberi, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi marah, nggak mau jadi saksi. Sudah sering kita bahas, ya. Tentu Bukhari punya hujjah. Nah, begitu. Jadi nabinya sudah wafat, tapi disebut-sebut, dibahas-bahas. Oh, nggak begitu Rasul. Oh, nggak begitu beliau. Begitu. Mengingatkan umatnya, mengingatkan temannya, mengingatkan sesama ulama. Kan yang nggak mungkin salah cuman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Selain beliau pernah salah. Maka saling mengingatkan. Karena wahyu sudah putus. Ya. Kalau wahyu belum putus, nggak mengingatkan pun akan diingatkan. Ya. Allah mengingatkan langsung kalau wahyu belum putus. Nah, karena hari ini wahyu sudah putus, nggak mungkin lagi akan turun wahyu dari langit. Nah, maka mau nggak mau kita harus saling mengingatkan. Oh, nggak benar. Oh, bid'ah itu. Oh, syirik itu. Oh, keliru, batil. Gitu ya. Ah, ini yang dimaksud kalimat ini. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Nabi itu menjadi rujukan, patokan, disebut-sebut pedoman di antara mereka. Nah, ini ciri-ciri umat yang dikehendaki baik oleh Allah. Apakah cuman umat Muhammad SAW? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, ada umat-umat lain, nabinya sudah wafat, Nabi Yunus misalnya, ya, kan Allah memuji umatnya Nabi Yunus. Beliau wafat, disebut-sebut. Hanya kan sekupnya kecil. Karena memang seluruh nabi, seluruh rasul khusus untuk umat masing-masing, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini umat yang dikehendaki baik oleh Allah. Sekarang mari kita lihat umat yang dikehendaki buruk. Wa idza arada halakata ummatin. Tapi jika Allah menghendaki kebinasaan, keburukan kepada satu umat, ya, maka azabaha wa nabiyuha hayyun. Maka Allah azab umat itu, hancur, binasa, angin, dihujani batu, gempa, dan seterusnya. Antum masih ingat bagaimana kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, mati, habis, binasa. Wa nabiyuha hayyun. Para nabi umat ini buruk seburuk-buruknya, dikehendaki buruk oleh Allah. Allah tidak menghendaki rahmat, malah kebinasaan. Banyak sekali. Kalau kita baca di Al-Quran, di riwayat hadis yang sahih, mengerikan sekali. Saking ngerinya, tentu Nabi lebih tahu dari kita semua. Saking ngerinya, Nabi lebih, apa istilah kita ya, lebih menjiwai, kan? Seolah-olah Allah tampakkan bagaimana azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Rasulullah seolah-olah melihat dengan mata kepala. Mengerikan sekali. Saking ngerinya ketika terjadi gelap, ya seperti ini gelap ya, Rasulullah ketakutan, Rasulullah ngeri, Rasulullah teringat bagaimana azab yang menimpa kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh di negeri Aika, dan seterusnya banyak sekali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman. Ya. Logikanya kalah oleh ketakutannya. Kalau logika kan, kalau pakai logika ya, akal. Ya saya kan Nabi terakhir. Kalau saya diazab gimana nanti? Ya itu logika ya.
Kalau kita yang jadi nabi mungkin begitu ya, merasa sok gitu, nggak merasa takut. Saya kan nabi terang, masuk kalah kan? Berperang dengan pasukan Abu Jahal, Abu Lahab di perang Badar, kan beliau ketakutan sekali. Sampai beliau melakukan di dalam kemah ditemani oleh Abu Bakar, beliau melakukan istighosah. Sampai mengatakan in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad. Jika engkau takdirkan pasukanku kalah binasa, siapa lagi yang akan menyembah engkau? Itu kan menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Sampai mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai sorban beliau jatuh lagi. Dibenarkan oleh Abu Bakar. Hanya berdua dengan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar sepertinya tidak tega menyaksikan Nabi begitu menyayat ucapannya. Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasul, cukup ya Rasul, cukup ya Rasul. Ya, sementara Nabi sendiri merengek luar biasa. Inilah manusia mulia, tidak merasa aman. Tidak seperti kita. Wa idza arada halakata ummatin 'azzabaha wa nabiyyuha hayyun. Ketika Allah menghendaki keburukan, kebinasaan kepada satu umat, maka Allah azab umat itu sementara nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur. Si nabi ini melihat kebinasaan kaumnya itu. Bagaimana Nabi Lut menyaksikan kebinasaan umatnya yang bertahun-tahun dinasehati, membantu. Nabi Nuh menyaksikan kebinasaan umatnya, bahkan termasuk anaknya, ketika 950 tahun didakwai, gak ada yang bergeming kecuali berapa? 80 orang. 950 tahun. Ya, yang masuk ke kapal beliau itu 81 dengan beliau. Selebihnya yang lebih banyak hewan-hewan, sepasang. Ya, dilihat. Dan banyak lagi nabi-nabi seperti itu. Melihat kaumnya hancur binasa. Dalam keadaan masih hidup, berarti umat itu dikehendaki buruk oleh Allah. Fa'aqarra ainahu bihalakiha. Secara manusiawi ya, setelah ratusan tahun didakwai, bukannya terima kasih, masuk Islam, beriman, malah ledek, caci, maki, hujat. Maka ketika Nabi itu masih hidup, menyaksikan bagaimana umatnya itu dibinasakan oleh Allah, bahkan atas permintaan Nabi tersebut, sebagaimana Nabi Nuh dan lain-lain, fa'aqarra ainahu, senang, hiburan, ya. Ini lo kok senang? Bukankah itu keburukan? Iya, karena sudah ratusan tahun. Kecuali baru berdakwah seminggu, 2 minggu, udah nggak sabar, minta supaya diazab. Ya iya, ini nggak sabar. Ini sudah ratusan tahun. Berdakwah siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Tapi tidak bergeming, tidak mau beriman, tidak masuk, malah cacian, makian, hujatan, ledekan. Kayak apa rasanya Nabi Nuh diledek sebagai orang gila, ya, jauh dari laut, nggak ada sungai, bikin kapal, ya, udah gila ini Nuh itu, stres ya, dakwah nggak ada yang mau ngikut, stres, gila. Begitu.
Dan itu bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ratusan tahun. Maka kalau akhirnya beliau memohon kepada Allah, habiskan ya Allah, habiskan ya Allah. Wajar. Wajar. Sudah ratusan tahun. Nah, maka dikatakan oleh Nabi, fa'aqarra 'ainahu bihalakiha. Menjadi pemandangan yang menyenangkan. Fa'aqarra 'ainahu maksudnya ya. Fayahsulu lahu surur bihalakiha, ada rasa senang. Menyaksikan umatnya yang selama ratusan tahun itu mencaci, memaki, menghujat, ngeledek. Nah, sekarang hancur sehancur-hancur. Itu baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Ya. Hina kazzabuhu wa asaw amrahu. Setelah ratusan tahun mendustakan Nabi tersebut, berbuat maksiat kepada Nabi tersebut, tidak mau taat kepada Nabi tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa para nabi, para rasul berjalan di muka bumi ini sebagaimana manusia, bukan malaikat. Artinya ada rasa kesal, ada rasa marah, dan itu disadari oleh Nabi termulia, manusia termulia Muhammad SAW. Maka beliau pernah mengikat perjanjian. Maksudnya berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku ini bukan malaikat tapi manusia. Yang tentu pada satu saat dalam pergaulan bersama orang lain, sahabatku, ada marah, ada tersinggung, ada sakit hati. Apabila aku marah, tersinggung, sakit hati kepada seseorang yang menghinaku misalnya, melecehkanku misalnya, mencaci maki aku misalnya, tapi dia muslim, dia sahabatku, lalu aku mendoakan buruk, lalu aku balas mencaci, maka rubahlah itu menjadi kebaikan. Ya, rubahlah itu menjadi kebaikan. Dan perjanjian ini, doa Nabi ini sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Kesel Nabi sampai berdoa seperti itu karena makan nggak selesai-selesai. 3 kali dipanggil nggak datang-datang, nggak selesai masih makan, kesel Nabi. Nabi mendoakan, ya Allah, jangan kenyangkan perut Muawiyah. Ini doa baik apa doa buruk? Doa baik. Sepertinya buruk. Ya emang buruk sih. Cuma berubah menjadi baik oleh Allah. Karena Allah sudah mengikat perjanjian dengan Nabi. Nabi sudah berdoa memohon kepada Allah. Setiap kali aku mendoakan buruk kepada seorang sahabatku, maka rubahlah menjadi baik. Ya. Sepertinya tidak ada manusia seperti ini. Ya. Jadi apapun kemarahan Nabi sehingga beliau mendoakan buruk kepada seorang muslim, sahabat, maka itu menjadi baik. Tapi sahabat ya, muslim ya. Adapun beliau berdoa buruk kepada seorang kafir, ya tetap buruk. Tetap buruk. Ini khusus seorang muslim. Tentu yang sezaman dengan beliau. Karena yang bikin beliau marah, bikin beliau kesel, keki, adalah orang-orang yang sezaman dengan beliau tentunya. Ya kan? Tidak mungkin orang-orang yang hidup setelah beliau. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada 3 fikul hadis. Yang pertama, rahmatullahi bihadhil ummatil muhammadiyyati zadahallahu syarafan. Rahmat Allah kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menambah kemuliaan
umat ini. Karena beliau Nabi termulia, otomatis umat beliau adalah umat termulia. Tidak mungkin ada seorang Nabi yang masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ada umat seorang Nabi masuk surga sebelum umat Muhammad SAW. Ya, banyak umat-umat Nabi yang begitu mulia. Ya, antum tahulah, walaupun Bani Israel itu luar biasa, ahli maksiatnya, biadabnya, mayoritasnya biadab, ahli maksiat, kufur. Tapi yang soleh luar biasa. Yang soleh luar biasa. Insyaallah tidak hilang dari ingatan antum tentang Juraij. Seperti apa kesolehan Juraij? Itu kan Bani Israel, gitu ya. Tapi dibanding dengan umat Muhammad SAW, kalah. Lebih mulia umat Muhammad SAW. Siapa? Umat Nabi yang termulia. Pasti kalah dengan Abu Bakar. Pasti derajatnya di bawah Abu Bakar, di bawah Umar, di bawah Utsman, dan seterusnya. Fa innaha ummatun marhumatun. Beliau memastikan dengan sikut jazm bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang dirahmati, ummatun marhumatun. Kenapa? Haitsu qabadha nabiyaha qablaha. Karena Rasulullah lebih dulu diwafatkan sebelum umatnya. Umatnya sampai hari ini 1400 tahun lebih masih ada. Beliau sudah wafat dari 1400 tahun yang lalu. Kita semua sebagai umatnya masih ada. Berarti ini ummatun marhumatun, umat yang dirahmati. Alhamdulillah, tidak seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh habis binasa, sementara nabi-nabi tersebut masih hidup. Kalau meninggal 1-2, ya wajar ya. Ya seperti Abu Jahal misalnya kan, terbunuh dalam perang Badar, Rasulullah masih hidup. Bukan itu yang dimaksud, tapi habis umatnya, mayoritas dibinasakan. Fanas'alullaha an yaj'alahu lana faratan wa salafan naridu alaihi al-haud. Kita memohon kepada Allah untuk menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai faraton wa salafan, pendahulu kita. Jadi beliau dan para sahabat mendahului kita, kita di belakangnya. Jangan Rasul dan para sahabat kemana, kita kemana ya. Jadi kita mengikuti Rasul dan para sahabat, kita ikuti, itu maksudnya. Sampai kepada bagaimana beliau mengangkat tangan takbir. Ya, para ulama mengatakan tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, tapi pertengahan. Beda dengan ketika ruku, renggang. Gitu. Kalau ketika ruku, kita memegang lutut kita kan tidak begini, tapi renggang.
Beda lagi ketika sujud. Tidak renggang, tidak setengah-setengah, tapi betul-betul rapat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita ikuti beliau. Faraton wa salafan. Ngikut terus. Dan itulah tujuan kita ngaji, tujuan kita belajar, tujuan kita mencari ilmu, terus mengikuti beliau. Beda dengan firqah-firqah itu. Ya, beliau cuma disanjung-sanjung aja. Prakteknya tidak mengikuti beliau. Ngikutin guru mereka masing-masing, syekh mereka masing-masing, madhab mereka masing-masing. Walaupun tidak sampai mencaci maki beliau. Ya, bedain aja. Tapi lisanul hal ya merendahkan. Lisanul hal kan, lisan itu, ucapan itu ada kalanya kedengeran, ada kalanya tidak kedengeran. Kalau yang kedengaran misalnya ya bedain aja lah. Rasul pakai ru'ya, Rasul nyuruh ru'ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya biarin aja. Emang Rasul nggak tahu. Kalau kita kan tahu nih. Ya, kita kan diberi ilmu, kita belajar, kita tahu ilmu hisab. Ya, dalam hal ini ya bukannya kami merendahkan beliau, tapi ini masalah ilmu pengetahuan ya. Nah, kami kan diberi ilmu oleh Allah. Rasul nggak diberi ilmu oleh Allah hisab perhitungan. Maka biarlah aja Rasul nyuruh sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kami pakai hisab. Nabi mengatakan fa in gumma, jika mendung maka genapkan Sya'ban 30 hari. Jika mendung genapkan Ramadan 30 hari. Nah, kami nggak pakai mendung-mendungan. Mau mendung, mau gelap gulita, kami tahu bahwa 1 Syawal nanti hari Selasa misalnya, bahwa 1 Ramadan nanti hari Senin misalnya. Nah, itu kedengeran suaranya. Menghina Nabi, terancam kufur. Iya kan? Kalau boleh seperti itu, insya Allah Nabi nggak akan bersabda. Udah diem aja. Ya ngikutin kebiasaan lah. Pokoknya puasa ya 1 Ramadan, Idul Fitri ya 1 Syawal. Gimana cara menentukan ya terserah cara masing-masing. Nabi diem. Baik. Ini Nabi bicara. Dan ucapan Nabi tentu dari Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awali puasa Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Akhiri Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Jika mendung, hilal nggak kelihatan, genapkan 30 hari. Mudah, sederhana, gampang sekali, diketahui oleh siapa. Ya. Tiba-tiba ada orang berbicara seperti itu. Walaupun mungkin nggak ada ya, kalau suaranya. Tapi ada lisanul hal. Mulutnya diem, nggak kedengaran suara apa-apa, tapi mengatakan kami pakai hisab. Metode kami pakai hisab. Ya. Ya, mereka tentu meyakini hisab lebih baik dari ruqyah. Ya udah kedengeran kali itu mah. Ya. Tapi secara lisanul hal mereka ngomong seperti tadi. Walaupun kita nggak kedengeran suaranya mereka ngomong, tapi otomatis dengan mereka memilih metode hisab, otomatis mereka mengatakan, ya Rasul, mendung nggak mendung kami tahu ya Rasul. Di 1 Syawal adalah hari Jumat misalnya. Jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan 2030, 2050 kami sudah tahu. Otomatis itu ucapan itu. Lisanul hal. Ini luar biasa, para ulama itu jeli. Ya. Maka hilangkan kesombongan kita.
Kalau Nabi sudah berbicara, memerintahkan, diam. Kecuali sekali lagi Nabi diam, nggak nyinggung-nyinggung. Silahkan dengan cara kita masing-masing. Ya. Tapi kalau Nabi sudah bicara, misalnya waqful liha, jazzus syawarib, qaliful yahud, qaliful nasara, qaliful majus, panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihilah orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini Nabi sudah bersabda. Maka jangan sekali-kali mengatakan bahwa kita berjenggot supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Maka jika nanti orang-orang Yahudi pada berjenggot, mayoritas, maka kita cukur jenggot kita. Betul? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Karena Nabi sudah bersabda. Kecuali ini Nabi tidak bersabda seperti waktu itu kita bahas ya, rambut beliau belah pinggir. Karena mayoritas Yahudi Madinah sisirannya belah tengah. Tapi Nabi diam. Nabi tidak bersabda. Oleh karena itu, maka bebas kita. Ya, mau belah pinggir, mau belah tengah, yang penting beda dari orang kafir. Apa istilahnya, kondisional, ya kan? Kalau jenggot bukan kondisional. Karena Nabi sudah bersabda. Karena ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Berarti ini firman Allah. Bagaimana kita main-main ini? Ya, maka kita yakin seyakin-yakin. Kalau Nabi sudah bicara. Beda kalau Nabi tidak bicara misalnya tentang safar. Ya. Jika kalian safar, maka kosorlah salat kalian. Tapi nggak bicara safar adalah jarak sekian. Itu kan ucapan para ulama, tinjauan para ulama. Gitu. Maka untuk safar ini kita boleh pakai akal kita. Karena Nabi tidak membatasi safar itu seperti apa. Maka sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat, Nabi tidak bersabda, maka kita pakai urf, ya, ain, ro, fa, urf, kebiasaan setempat. Bagaimana kebiasaan kita dari BSD ke Purwakarta misalnya? Apakah safar? Oh ya. Gimana kebiasaan kita dari BSD ke Kalimalang misalnya? Ya. Apakah safar? Dikosor? Oh enggak, ya jangan. Sesuatu yang syariat tidak membatasi, maka kita boleh pakai akal kita, pakai uruf, secara uruf logika kita. Agar apa? Narid alaihil haul. Agar kita bertemu dengan beliau di telaga. Kayak apa nikmatnya ya? Yang lain kehausan, yang lain kepanasan, yang lain ketakutan melihat neraka. Kita bertemu dengan manusia termulia di muka bumi, bertemunya di telaga. Dan beliau mempersilahkan kita untuk minum air telaga. Ya, siapa yang dijanjikan seperti ini? Siapa? Ya ini, Faraton wa Salafan. Orang yang menjadikan beliau sebagai panutan, ikutan, uswah, qudwah dalam segala hal yang sifatnya mahdoh. Nah, maka kita harus bahas secara rinci.
agar jangan sampai ibadah mahdoh kita ternyata tidak mengikuti beliau. Takbir kedua, ketiga, keempat dalam sholat mayat, sebetulnya beliau ngangkat tangan apa tidak? Segitunya harus dibahas. Termasuk takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua dalam sholat id, itu mengangkat tangan apa tidak? Turun sujud beliau dengkul dulu apa tangan dulu? Beliau mencium Hajar Aswad dengan bunyi kecupan apa tidak? Pernahkah beliau tanpa tawaf tapi mencium Hajar Aswad? Pernahkah beliau melempar 3 jumrah? Aqabah, Wusta, dan yang ketiga sebelum duhur, tanggal 11, 12, 13, ya. Sampai kepada nafar tsani, ya, sudah maghrib tapi belum melempar jumroh di tanggal 12. Bolehkah tetap nafar awal? Apa harus nafar tsani? Segitunya ulama membahas. Supaya apa? Supaya ini jangan sampai beliau itu bukan panutan kita. Jadi jadikan betul-betul beliau itu panutan kita. Untuk mahdoh tentunya. Karena untuk makan apa, minum apa, kerja apa, kendaraannya apa, tentu tidak perlu mencontoh beliau. Ya. Adapun sholat, wudhu, tayamum, adzan, qafat, semua. Beliau mencontohkan sebelum azan baca bismillah. Beliau mencontohkan sebelum azan baca sholawat. Ya. Beliau mencontohkan membaca doa setelah azan, mendengar azan, diakhiri dengan innaka la tukhliful mi'ad. Beliau mencontohkan habis baca Al-Quran ditutup dengan sadaqallahul azim. Semuanya. Ya. Disinilah para ulama ahlus sunnah sepanjang zaman selalu membahas bid'ah. Demi apa? Demi supaya Rasulullah itu menjadi faratan wa salafan. Betul-betul panutan kita, uswah kita, qudwah kita. Sekecil apapun. Ya. Bahkan sampai salam ke kanan, ke kiri. Apakah para makmum salam ke kanan itu menunggu imam selesai salam ke kiri? Apakah boleh begitu ke kanan kita ikuti ke kanan? Ya, segitunya dibahas. Orang yang tidak punya semangat salafan wa faraton tadi, ya seperti itulah. Seolah ibadahnya dari kecil sampai sekarang nggak berubah, seolah udah bener semua. Nggak perlu dibahas lagi. Adapun para ulama terus mengkaji, dan semakin mendekati hari kiamat, temuan ulama tentang bid'ah semakin banyak apa semakin sedikit? Tentu semakin banyak. Ya, nggak usah ratusan tahun lah, kita aja lah. Antum bisa lihat bid'ah tahun 2000-an dulu dengan sekarang banyakan mana? Ya, tahun 2000 dengan tahun 80-an banyakan mana? Ya, bertambah lagi. Sampai beberapa masyayikh murid-murid Syekh Albani itu kaget ketika dilapori oleh sebagian asatidzah bahwa ada sekelompok anak muda qiyamul lail berjamaah di satu masjid. Ya. Padahal bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan salat tarawih udah jelas sunahnya itu. Ini di luar bulan Ramadan.
Nah, itu terjadi kan? Kumpul satu masjid, mulai ya ada ya muhasabah, nangis-nangis. Apa mereka bilang? Apa ya, malam bid'ah ya. Itu kaget nih para masyayikh. Di negeri kami tidak ada, ini hanya ada di Indonesia. Luar biasa. Ya. Kecuali dilakukan secara spontan, berdua, bertiga. Ada contoh, betul. Nabi salat malam, Ibn Abbas ngikut, Hudzaifah juga pernah ikut, ya, Jabar dan Jabir juga pernah ikut. Tidak di masjid diumumkan beramai-ramai seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. Jelas itu bid'ah. Ya. Yang kedua, ihtimamul anbiya'i bi aqwamihim wa hirsuhum ala riayatihim wa islahu syu'unihim. Ini 3 sifat para nabi. Sama, hanya mungkin kadarnya berlebih dan berkurang, tapi intinya sama. Apa? Para nabi terhadap umatnya itu, kaumnya, memperhatikan, mengurusi, memperbaiki, menghendaki kebaikan. Jadi nggak ada seorang nabi yang menghendaki umatnya biar binasa saja, masuk neraka saja dari awal. Nggak ada. Nggak ada. Pasti dengan sabarnya, dengan tekunnya, tanpa bosan-bosan mengajak, menasihati terus. Ratusan tahun berjalan masih seperti itu, bandel, tidak mau masuk Islam, membatu hatinya. Baru ya, maka jangan kita menilai buruk suudon kepada Nabi Nuh yang mengatakan saat diminta oleh manusia, wahai Nuh, engkau Rasul pertama, menghadaplah kepada Allah supaya Allah berkenan mulai mengadili manusia. Tidak membiarkan kita seperti ini, berdiri tanpa naungan, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa alas kaki bahkan. Ya. Agar Allah mau segera mengadili kami. Biar yang masuk surga segera ke surga, masuk neraka segera ke neraka. Nabi Nuh menjawab, aku nggak bisa, aku malu. Doa mustajabahku sudah aku pakai untuk membinasakan umatku. Dari ucapan Nabi Nuh kita tidak boleh mencela beliau. Ini Nabi apaan? Dapat doa mustajabah malah dipakai untuk membinasakan umat. Tidak boleh. Ya. Nabi Muhammad dong disakiti, berdarah oleh kaumnya, malah mendoakan kaumnya. Masa Nabi Nuh begitu? Nggak boleh. Ya. Menyebut keutamaan seorang nabi boleh, tapi tidak boleh dengan membanding-bandingkan lalu merendahkan nabi yang lain. Nah, ini nggak boleh. Seperti tadi nggak boleh. Tadi menyanjung memuji Nabi kita Muhammad SAW, kepalanya berdarah-darah, bukannya memintakan azab kepada kaumnya yang melakukan pelemparan itu, malah didoakan baik. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya doa baik. Ini Nabi Nuh, Nabi apaan? Malah dipakai untuk membinasakan umatnya. Enggak boleh. Ya. Bahwa Rasulullah lebih mulia dari Nabi Nuh, betul. Tapi Nabi Nuh tidak tercela, tidak buruk ketika memakai doa itu. Berapa? Tadi beliau lakukan bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 950 tahun.
Adapun mengurutkan keutamaan boleh, ya. Setelah Rasulullah yang paling mulia siapa? Ini ada pembahasan. Tentu Nabi Ibrahim, ya. Setelah Nabi Ibrahim yang paling mulia siapa? Ini ada pembahasan. Gitu. Abu Bakar, kemudian Umar. Habis itu siapa? Utsman apa Ali? Ini ada pembahasan. Terus, ya. Tapi tidak dengan mencela yang lain. Ya, yang ketiga, yang terakhir, ta'zibul kuffari wa ihlakuhum fihi iqraru ainil anbiya'i wa adba'ihim. Dibinasakannya orang-orang kafir, dihancurkannya, diazabnya orang-orang kafir, itu menjadi hiburan bagi seorang nabi dan pengikutnya. Oleh karena itu, ketika Bani Israel Yahudi berbuat kurang ajar, durhaka, tidak mau taat pada Allah dan Rasulnya, Allah mengingatkan dengan, kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, wa antum tanduru, dan kalian melihat. Ini nikmat. Nabi Musa dan Bani Israel merasa nikmat luar biasa selama ratusan tahun diperbudak oleh Fir'aun, dicaci, dimaki, diazab, dan seterusnya. Hari ini menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kayak apa itu? Nikmat yang luar biasa. Mestinya nikmat ini disyukuri oleh mereka Bani Israel, lalu semakin taat pada Allah, semakin taat pada Allah dan Rasulnya. Malah meledek, malah mencaci, menghina, bahkan ngatain Nabi Musa punya penyakit adar, penyakit yang memalukan. Itu kan keterlaluan. Bukannya semakin cinta kepada Nabi Musa, itu kan berkat doa Nabi Musa. Fir'aun dan bala tentaranya diazab seperti itu, bukannya terima kasih, tambah taat kepada Allah dan Rasulnya, malah meledek. Diajak jihad malah bilang apa? Idhab anta wa rabbuk faqatila. Pergi saja engkau bersama Tuhanmu berdua sana. Perang saja berdua. Jihad berdua sana sama Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Kayak apa itu rasanya Nabi Musa? Ya, Bani Israel Yahudi luar biasa. Bejat, nggak tahu diri, nggak tahu diuntung, nggak bersyukur sampai hari ini. Ya, nggak ada malu-malunya. Senjata canggih, modern, pesawat tempur hanya untuk menghabisi wanita dan anak-anak. Nggak ada malu-malu. Ya, mungkin orang Jepang, orang Jerman, orang Eropa malu. Yahudi nggak ada malu-malunya. Itulah Yahudi. Ya. Dan mereka sebagaimana sunnatullah, sebagaimana apa yang kata Al-Quran dan Sunnah, ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan seperti itu. Maka bodoh dan sia-sia ketika seorang tokoh Islam menghendaki perdamaian dengan Yahudi, hidup berdampingan kaum muslimin dengan Yahudi. Ini bodoh sebodoh-bodoh. Ya. Yang ada sebetulnya kita yang hancur apa mereka yang hancur terhadap Yahudi seperti itu. Kalau kita menang, kalau kita jaya, kaum muslimin jaya, Yahudi hancur. Kalau Yahudi jaya, kaum muslimin hancur. Sebagaimana hari ini. Tinggal pilih. Ya. Ya, untuk Fadhur Raja, insya Allah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan.